Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah video reaksi, yaitu di acara Rakyat Bersuara di TV iNews, yang kemarin ada Novel Bamukim yang menyinggung, yaitu Imaduddin dan Mama Gufron. Pas acara tersebut masih yang hadir yaitu MUI perlu hadir terbitkan dakwah pemecah belah kerukunan. Nah, saat itu masih membahas Gus Miftah kan, tetapi ini Novel Bamukim menyinggung nama Imaduddin dan Mama Gufron. Seperti apa? Kita simak videonya. Baik, kembali memang harus ada wadah yang bisa menertibkan. Karena kita melihat ada kegaduhan-kegaduhan yang masyarakat ini dibuat bingung. Ini konteks dari apa yang disampaikan oleh Bang Ade? Jadi kenapa harus ditertibkan orang-orang yang melanggar daripada kode etik yang menurut kita juga... Enggak, ini maksudnya yang tadi soal pelarangan rumah ibadah misalnya. Oh bukan. Jadi kalau pelarangan rumah ibadah, sebenarnya MUI sudah punya sikap fatwa tahun 2005 nomor 7. Pluralitas itu sunatullah, tapi pluralisme itu yang nggak boleh, pencampur adukan paham, pencampur adukan agama. Dan itu sudah ada fatwa MUI berkali-kali. Tanggal 7 Maret 1981 Buya Hamka sudah mengeluarkan fatwa itu. Masalah rumah ibadah ini kita nggak pernah menentang asal sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan adil dan proporsionalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penertiban daripada orang-orang bermasalah, termasuk yang rame kemarin Mama Gufron, itu sangat membuat orang awam bingung, ini kiai atau bukan, ini dukun atau bukan. Nah, MUI juga perlu hadir, negara perlu hadir. Artinya kenapa saya libatkan daripada Kemenak, kemudian juga MUI, bahkan Menkominfo, karena ada ketidakadilan. Masa nggak bisa yang begitu tertibkan? Sementara mohon maaf, FPI dan lain-lain sebagainya, saya habis IG saya, Twitter saya, FB saya dihabisin. Termasuk hari ini itu hacker-hacker, saya nggak ngerti itu dari bagaimana itu. Ketika IBTV dihabisin, kemudian juga yang namanya Habib Hanif Official channel-channel dihabisin. Semua bisa, FB bisa melakukan itu. Kemudian Instagram bisa melakukan itu, Twitter bisa melakukan itu. Kenapa yang justru meresahkan, yang memecah belah umat seperti Imaduddin, kemudian juga yang namanya Mama Gufron, ini selalu mengundang kegaduhan yang sampai saat ini kita terus diadu. NU dengan NU-nya diadu, Habaib dengan NU-nya diadu, musik dengan yang Muhammadiyah diadu, musik dengan Salafiyah diadu. Ini yang perlu ditertibkan. Kenapa? Karena ini yang terus membuat pecah belah bangsa yang tidak selesaikan sama saat ini. Makanya negara perlu hadir. Untuk itu kenapa melibatkan Menkominfo? Karena bisa melakukan itu semua. Nah, itu yang perlu harus ditertibkan. Itu yang kedua. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Ade yang menjadi keresahan itu sebenarnya sudah dijawab oleh MUI. Iya, MUI sudah menjawab, cuman tidak ada aksi. MUI ini sifatnya pasif. Kalau sudah ada laporan baru bertindak. Nggak aktif, nggak jemput bola. Tadi MUI jawaban sampai saat ini nggak jemput bola. Saya rasa ini udah di luar konteks. Tapi nggak apa. Ini kan perlu. Saya mau bilang bahwa jawabannya adalah adanya fatwa mengenai pluralisme. Pertanyaan saya adalah, permintaan saya, harapan saya yang menurut Buya dibicarakan lain kali saja adalah ada pelarangan demi pelarangan terhadap pembangunan rumah ibadah Kristen, pembangunan gereja. Itu semua terjadi terus-menerus. Ini sudah keluar konteks juga. Enggak, menurut saya keluar konteks jadinya kita jadi. Tapi perlu dijawab sama Buya. Ya, saya pikir karena sudah dijawab sampai ada ini kan rakyat bersuara. Harus apapun yang keluar, maka harus jangan sampai ini menjadi bisa unek-unek. Iya. Buya atau saya bisa jawab? Iya, silakan. Jadi begini, tentang pendirian rumah ibadah itu ada kesepakatan majelis agama-agama. Dan kesepakatan itu diapakan dikonversi menjadi SKB ya, surat keputusan bersama 2 atau 3 menteri. Di situ sudah diatur kalau seandainya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, MUI pasti tidak akan menolak. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan kesepakatan majelis agama-agama, ya MUI mengingatkan, gitu aja. Enggak, ini ada contohnya nggak sih Bang bahwa Ade? MUI yang menolak, enggak. MUI cuma saya harapkan bersuara. Karena yang ini di mana sih Mas Ade? Boleh nggak di kemarin itu bahkan di daerah mungkin saya bisa tambah. di Bogor misalnya. Di Bogor, oke. Misalnya yang akhirnya dipindahkan karena kebijakan
Pak Wali Kotanya. Ini maksudnya Saya rasa GKI. ini udah nggak fokus, GKI. ini udah nggak fokus. ini. Misalnya. Jadi begini, Kenapa? tapi ini perlu dijawab. Ya, Sebetulnya semua ini kembali kepada aturan itu. Bukan gereja saja, Mas Ade. Masjid. Ya, MUI mau buat bangun masjid di tanah MUI. Ya, tapi diprotes oleh tetangganya orang Islam juga. Nggak boleh. Akhirnya pihak pemerintah melihat bahwa memang ini tidak bisa mendapatkan izin, tidak dapat. Ya, jadi ini mohon maaf Mas Ade. Jadi kalau persoalan gereja misalnya Mas ya, kebanyakan itu kita tidak mendalami persoalannya. Kalau MUI ini sesuatu yang benar-benar selalu teliti, dan saya bisa sampaikan pada Mas Ade bahwa MUI ini benar-benar berdiri di atas semua golongan, termasuk semua agama ini sangat diayomi, dan MUI selalu berusaha untuk mendidik umat melalui pimpinan ormas yang ada di MUI agar semuanya bisa melaksanakan toleransi. Nah, ini sekalian saya mau jawab. Sebetulnya kalau bicara tentang lembaga yang paling tepat untuk apakah nanti namanya standarisasi atau ada istilah lain yang kita bisa sepakati, tidak ada yang lebih pantas ke MUI. Saya berbicara begini, saya ini dari komunitas yang dahulunya skeptis juga MUI. Ya, komunitas banyak yang ini MUI apa sih? Apakah corong pemerintah? Setelah kita mengenal, ini saya perlu sampaikan juga, bahkan termasuk teman-teman yang merasa diri paling kuat menjaga syariat, paling kuat dalam dalil-dalil, ya, dan menganggap selalu MUI itu memudah-mudahkan. Ini kan dari sisi lain lagi. Setelah melihat bagaimana mekanisme penetapan fatwa di MUI, bukan saja ilmiahnya dalam, tapi yang namanya memberi kesempatan kepada semua, ya, untuk menyampaikan itu ada, Mas. Ya, jadi maksud Pak Kiai bahwa ini kemudian harus dilihat secara holistik. Jadi MUI tidak akan memutuskan sesuatu kalau tidak tahu akar masalahnya. Betul. Bukan diam. Iya, dan MUI ini karena payung besar umat Islam dan dia rujukan. Dia juga shadiqul hukumah, partner pemerintah. Ini saya perlu luruskan. Pemerintah tidak mendikte MUI, ya. Dan MUI tidak mau didikte oleh pemerintah, ya. Apalagi MUI ini semua ormas ada di situ. Makanya yang paling tepat memang MUI, yang terbesar NU Muhammadiyah, lalu kemudian ormas-ormas lain. Nah, yang saya mau sampaikan pada Bang Adar Maduj satu pepatah saja. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi cuma sayangnya yang tertunda nih. Tadi harapannya udah luar biasa. Kalau kenal insya Allah akan. Jadi Bang Ade belum kenal MUI ini. Kalau kita menyikapi, perlukah pendakwah mendapatkan sertifikasi itu? Ya aslinya perlu, karena fenomena di tahun 2022, 23, 24 ini kan banyak jumlah pendakwah yang bermunculan, mungkin lebih tenarnya itu viralnya 1 tahun, yang 1 tahun kemudian ya kan, lewat netizen di platform manapun ya. Ya seperti Mama Gufron, terus Imaduddin, ya kan, juga ini akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan besar, perlukah sertifikasi pendakwah? Nah, dilanjut saat Gus Miftah terselip lidah mengolok-olok penjual es teh, ya, akhirnya dibahas di acara Rakyat Bersuara Inus TV. Ya, bagaimana tanggapan Anda? Kalau tanggapan saya ya perlu, sangat perlu. Bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video redaksi ini saya ambil dari Inus TV, dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.